Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai 24. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Nah, kita akan belajar tentang Henok, dan Henok merupakan manusia yang luar biasa karena dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan hidup-hidup. Hanya ada 2 orang yang diangkat Tuhan hidup-hidup di dalam perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru tentunya, yaitu Henok dan Elia. Musa diangkat tetapi Musa mengalami kematian, ya. Dan mayatnya diperebutkan oleh malaikat dan iblis sehingga mayat dari Musa itu diangkat, tubuhnya diangkat. Dan tidak ada yang tahu kuburan dari Musa. Dan tentunya yang diangkat setelah kematian juga ada 2, yaitu Musa dan Tuhan Yesus sendiri. Oleh karena itu Henok merupakan orang yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Henok tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang spektakuler, tetapi dia adalah orang yang diangkat oleh Tuhan. Jadi ini sungguh kita harus banyak belajar dari kehidupan Henok. Kalau kita melihat bahwa di zaman antikris, di zaman akhir ini, banyak orang yang mengalami ketakutan. Bahkan gereja-gereja pun ada yang begitu takutnya, sampai-sampai ada beberapa gereja yang tidak mengizinkan jemaatnya untuk divaksin karena itu adalah sistem antikris dikatakan, ya. Dari sini kita melihat bahwa banyak jemaat Tuhan yang tidak hidup di dalam pengetahuan atau pengertian dari firman Tuhan. Oleh karena itu betapa pentingnya kita mempelajari sungguh-sungguh kebenaran firman Tuhan. Padahal kalau kita perhatikan bahwa di akhir zaman nanti orang-orang yang percaya akan diangkat oleh Tuhan, mengalami pengangkatan, bertemu Tuhan Yesus. Ya, seharusnya lah yang kita pelajari sungguh-sungguh adalah Henok atau kehidupan Elia. Karena mereka berdua ini adalah orang yang diangkat hidup-hidup. Dan kita dijanjikan bahwa orang percaya Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan kita akan diubahkan, diangkat hidup-hidup. Sehingga Henok seharusnya menjadi contoh teladan yang harus kita ikuti kehidupan Henok ini. Ya. Kita hanya hidup dalam ketakutan dan ketakutan. Bahkan kalau kita belajar tentang akhir zaman, curiga mencurigai. Ya, ini tokoh agama ini nanti antikris, tokoh agama ini nanti akan jadi antikris. Ketika tidak jadi, tidak ada permintaan maaf tuh. Tidak ada, buat teori yang lain lagi. Padahal yang terpenting bukan curiga mencurigai, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita mempersiapkan diri sungguh-sungguh sehingga kita mengalami pengangkatan. Berarti tidak semua orang Kristen juga akan mengalami pengangkatan. Ya. Kita lihat kehidupan dari Henok. Henok hidup ketika dia umur 65 tahun, dikatakan ia memperanakkan Metusalah. Kalau kita perhatikan Henok ini sangat luar biasa. Tuhan itu sampai begitu inginnya untuk selalu bersama dengan Henok.
Kalau Anda perhatikan pasal yang kelima ini, Anda akan melihat umur dari Adam dan keturunannya yang lain, mainnya itu 900 tahun. Ya, Anda perhatikan, hampir semua yang tercatat di pasal 5, umurnya itu 900 tahun. Hanya Henokh yang Tuhan keburu angkat. Karena begitu Tuhan begitu mengasihi Henokh sehingga umur 365 tahun Henokh sudah diangkat oleh Tuhan tanpa mengalami kematian. Padahal kalau kita lihat semuanya mainnya itu 900 tahun, ya. Berarti satu orang ini, ya, kira-kira punya anak itu 400 orang. Iya kan? Itu kan untuk memenuhi bumi kan? Makanya dikasih umur 900 tahun. Kan enggak ada televisi, enggak ada medsos. Pasti kerjanya buat anak itu mereka. Ya. Jadi minimal 400 tahun. 400 anak itu. Satu pasangan. Ya. Nah, Henokh hidup 65 tahun. Setelah itu Henokh memperanakkan Metusalah. Kemudian barulah kita melihat kehidupan Henokh yang harus kita tiru di sini. Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti ketika Henokh umur 65 tahun, dia sudah bergaul karib dengan Allah. Kira-kira umur 20 tahun Henokh sudah mulai bergaul karib. Ya, kira-kira saja. Tetapi yang pasti ketika umur 65 tahun Henokh sudah mempunyai kehidupan yang bergaul dengan Allah. Karena ayat 22 mengatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, ada kata laginya. Setelah ia memperanakkan Metusalah. Bukan hanya Metusalah, selanjutnya dikatakan dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan yang lain. Nah, kalau kita perhatikan, ternyata hidup kudus bergaul dengan Allah itu tidak mengharuskan hidup kita itu menjadi pertapa, menjadi orang yang menyendiri. Ya, buktinya Henokh bergaul dengan Allah sekaligus dia produksi anak terus. Ada satu denominasi gereja itu agak aneh. Jadi kalau mereka sungguh-sungguh dan mereka itu mau menerapkan firman Allah menurut pengertian mereka, laki dan perempuan aja itu tidak boleh bersentuhan. Ya. Jadi jangan menyalahkan agama tetangga kita saja. Ternyata di Kristen pun kalau tidak ngerti, ini akan menjadi pengajaran yang aneh juga. Dan mereka menganggap bahwa kalau tidak menikah, itu mereka berarti hidupnya lebih kudus daripada yang menikah. Nah, berarti Henokh ini bagaimana? Berarti Henokh tidak masuk ukuran dong. Ya. Tetapi kalau kita perhatikan di sini, Henokh ini orang yang luar biasa. Dia bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Berarti sudah mulai ditambah 300 tahun lagi. Pertanyaannya, apa tidak bosan? Padahal kita aja yang umurnya sampai 70, anggaplah 70 tahun saja. Kerohanian kita, pergaulan kita dengan Tuhan naik turun. Kadang malas, kadang begitu menggebu-gebu dengan Tuhan. Nanti malas lagi, ya kan? Ditegur lagi oleh firman, ingat lagi. Tetapi kalau kita mau jujur lihat kehidupan Henokh, sepertinya tidak tersirat sama sekali di ayat firman Tuhan ini. Henokh itu mengalami kebosanan atau mengalami kesuaman. Henokh tidak pernah mengalami seperti itu. Ya. Henokh begitu menikmati Tuhan. Nah, yang luar biasa ternyata, kenapa sih ketika Alkitab menyoroti kehidupan Henokh, pergaulannya dengan Tuhan,
Alkitab juga menyoroti Henok ini memperanakan anak lelaki dan perempuan yang banyak. Saya tambahkan yang banyak supaya jelas. Ya. Bahwa ternyata kehidupan keluarga itu juga menjadi prioritas penilaian dari Tuhan. Bayangkan tanggung jawab dari Henok untuk mencukupi, untuk memelihara anak-anaknya. Ya. Dan Alkitab di dalam Kolose pasal yang ketiga mengatakan begini. Kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Berarti Tuhan menginginkan dalam segala segi, dalam segala bidang yang kita kerjakan, kita harus mengerjakannya sungguh-sungguh. Seperti untuk Tuhan. Berarti tanpa diawasi pun, kita harus mengerjakan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena Tuhan selalu mengawasi. Jadi ketika kita bukan hanya ketika beribadah, tetapi di rumah pun, yang sekolah, di sekolah pun, kerjakan semuanya itu secara sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Di sini tersirat bahwa Tuhan menginginkan kita mengerjakan dan menjadi yang terbaik. Bukan hanya orang yang setengah-setengah. Saya sudah katakan bahwa banyak orang berpikir Tuhan memakai saya hanya karena saya sekolah Alkitab. Hanya karena saya suka baca buku. Tidak. Saya ingat sebelum saya sekolah Alkitab, kalau pembantu tidak ada, maka saya yang akan bersihkan gereja. Dan kalau saya bersihkan gereja dulu masih bangku kan yang kayu itu. Walaupun tidak disentuh orang, bawahnya itu saya duduk, saya bersihkan juga. Apakah itu juga termasuk penilaian dari Tuhan? Saya percaya, iya. Seringkali orang tidak mengerjakan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Yang penting sudah dikerjakan. Berarti kita tidak menjalankan ibadah secara sungguh-sungguh. Henok di sini keluarganya pun itu menjadi tanggung jawabnya dan itu dinilai juga oleh Tuhan. Ya. Tetapi mari kita lihat kembali kehidupan Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun lebih. Dan dijelaskan ayat 23, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Kembali diulang lagi di ayat 24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Setelah itu dia diangkat oleh Tuhan. Nah, Anda perhatikan kehidupan Henok hanya seperti ini. Tetapi luar biasanya, dia disandingkan dengan tokoh-tokoh iman yang lain di dalam kitab Ibrani, pasal yang ke-11. Dia disandingkan dengan Musa yang melakukan banyak mujizat. Dia disandingkan dengan Habil yang ketika mati darahnya masih berteriak. Dia disandingkan dengan Yafet, dia disandingkan dengan Gideon, dia disandingkan dengan Nuh. Padahal kalau kita baca kehidupan Henok kan hanya seperti ini. 3 ayat. Selesai. Tidak ada sesuatu yang spektakuler. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk meneladani kehidupan Henok. Kenapa?
karena target kita yang hidup di akhir zaman adalah mengalami pengangkatan. Sehingga ini yang harus kita perhatikan. Hanya ada 2 contoh. Kalau kita perhatikan, Elia pun hanya bisa dirangkum kehidupannya di dalam kitab Yakobus. Elia manusia biasa, tetapi dia sungguh-sungguh berdoa. Berarti kalau kita rangkum, Elia berdoa. Henok bergaul dengan Allah. Ternyata sama. 2 orang yang mengalami pengangkatan secara ketika mereka masih hidup, kehidupannya sama. Hidup di dalam doa. Bergaul dengan Allah. Kalau sudah namanya bergaul, berarti gandengannya itu bergaul karib. Ya. Kalau sudah bergaul karib, berarti kita tahu banyak waktu yang digunakan. Banyak waktu, bukan 5 menit, bukan 10 menit, banyak waktu. Saya membaca buku Saat Teduh dan di sana dikatakan begini. Anda harus belajar untuk berdoa. Mungkin awalnya 10 menit, naik setengah jam, naik kemudian lagi naik 1 jam, minimal 1 jam. Dan dikatakan begini, ingat doa saat teduh, secara pribadi dengan Tuhan beda dengan doa secara korporat bersama-sama dengan jemaat yang lain. Dia katakan begini, kalau engkau bisa berdoa 3 jam sendirian, berarti engkau bisa berdoa bersama-sama selama 7 jam minimal. Tetapi kalau engkau hanya berdoa secara korporat, tidak punya kehidupan doa, maka engkau tidak akan pernah bisa kuat berdoa sendiri. Betapa beratnya berdoa sendiri saat teduh dengan Tuhan. Tetapi ini akan menentukan stamina kerohanian kita. Ya. Saya terpatok dengan kalimat itu. Kalau engkau bisa berdoa 3 jam sendiri, maka saya percaya engkau pasti kuat berdoa minimal 7 jam bersama-sama jemaat yang lain. Dan Henok bergaul karib dengan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 25 ayat yang ke-14 dikatakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan kepada orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Nah, kembali pada kehidupan Henok. Henok hanya, kalau kita perhatikan, hanya tertulis Henok bergaul karib dengan Tuhan. Yang kedua adalah Henok melahirkan keturunan laki dan perempuan, berarti rumah tangga Henok. Nah, yang ketiga adalah seperti Mazmur 25 ayat 14 katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya, rahasianya diberitahukan. Kehidupan Henok juga, karena dia bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan memberitahukan rahasianya sehingga Henok bernubuat. Coba lihat di dalam kitab Yudas. Kitab Yudas ayat yang ke-14 dikatakan juga tentang mereka, orang-orang di akhir zaman. Tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat, katanya,
Sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Perhatikan, Henok bernubuat. Dan nubuatan ini merupakan rahasia Tuhan, di mana Tuhan akan mengerjakan sesuatu di masa yang akan datang. Kalau kita perhatikan juga, begitu karibnya Henok dengan Tuhan, sampai-sampai Henok bisa bernubuat bahkan ribuan tahun yang akan datang, yang akan terjadi. Wow, itu luar biasa. Kalau kita mau katakan Henok bernubuat untuk 5.000 atau 6.000 tahun yang akan datang, itu yang akan terjadi. Padahal kalau kita perhatikan, Yesaya saja bernubuat. Yesaya tentang kelahiran Tuhan Yesus 750 tahun sebelumnya. Tetapi masih ada Henok yang 5.000 atau 6.000 tahun yang akan datang, yang akan terjadi, Tuhan sudah beritahukan. Sangat luar biasa di sini. Bahwa seharusnya lah teladan dari Henok ini kita sungguh-sungguh perhatikan dan tiru kehidupan dari Henok. Bergaul dengan Tuhan. Bergaul. Kenapa? Karena kalau kita tidak bergaul sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan bisa selaras dengan Tuhan. Kita tidak akan bisa menjadi mirip dengan Tuhan. Tidak akan bisa. Kita lihat kitab Yesaya. Yesaya pasal 6 itu sudah sering kita bahas, tetapi saya mau baca dulu sampai ayat yang kelima saja. Yesaya pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai kelima. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Perhatikan ayat yang kelima. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Perhatikan, ketika Yesaya bertemu dengan kemuliaan Tuhan, ketika Yesaya sendirian dengan kemuliaan Tuhan, maka Yesaya kemudian melihat siapa dirinya di dalam kemuliaan Tuhan. Aku orang yang najis, celaka aku dikatakan. Padahal sebelum ketemu dengan Tuhan, perhatikan nubuatan-nubuatan dari Yesaya. Yesaya pasal yang kelima, ayat yang ke-8, perhatikan. Ini yang dikatakan oleh Yesaya. Celakalah mereka yang menyerobot rumah demi rumah dan mencekau ladang demi ladang, sehingga tidak ada lagi tempat bagi orang lain. Dan selanjutnya, ayat yang ke-11, kembali Yesaya mengatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras, dan seterusnya. Kemudian ayat yang ke-18, celakalah mereka yang memancing kesalahan dengan tali kedustaan dan dosa seperti dengan tali gerobak. Selanjutnya ayat 20, celakalah mereka
yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat. Dan selanjutnya ayat 21, celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Ayat 22, celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Perhatikan apa yang dikatakan Yesaya. Sebelum dia ketemu dengan kemuliaan Tuhan, yang dikatakannya, yang disorotinya adalah orang lain. Celaka kamu, kamu orang berdosa, kamu dosa, kamu salah, kamu celaka, kamu akan dihukum Tuhan. Tetapi ketika ketemu dengan Tuhan, berubah. Celaka aku orang berdosa. Berarti tanpa bergaul karib dengan Tuhan, Anda mungkin bisa mempunyai pengetahuan. Anda bisa merasa lebih pintar, lebih baik daripada orang lain, dan Anda akan menghakimi orang lain. Celaka kamu. Tetapi ketika bergaul dengan Tuhan, dalam kemuliaan Tuhan, kita menyadari siapa diri kita. Patut disayangkan bahwa kehidupan kekristenan kita, banyak orang-orang yang tidak menyediakan waktu yang terbaik untuk bersekutu, bergaul dengan Tuhan. Sehingga gereja bahkan dipenuhi oleh orang-orang yang saling menyalahkan satu dengan yang lain. Jarang kita menemukan, wow, orang itu ya luar biasa, lebih hebat dari saya. Jarang. So hebat apapun kita bisa melihat kelemahannya, dan itu yang kita hantamkan ke orang itu. Sidang jemaat, lihat Yesaya. Bukankah Yesaya termasuk nabi yang terbesar di dalam perjanjian lama? Dan ternyata, kalau saya sederhanakan, isi khotbahnya sebelum dia ketemu dengan Tuhan dan setelah dia ketemu dengan Tuhan beda. Sebelum ketemu dengan Tuhan, celakalah kamu akan dihukum Tuhan. Setelah ketemu dengan Tuhan, dia mengatakan, Tuhan Allah menyediakan seorang anak yang akan menebus dosa. Beda. Sebelum ketemu dengan Tuhan, khotbahnya penghakiman. Setelah ketemu dengan Tuhan, khotbahnya adalah anugerah. Kalau kita perhatikan khotbahnya di dalam Yesaya 53 tentang Tuhan Yesus, bukankah itu berbicara tentang anugerah? Betapa pentingnya waktu-waktu yang tinggal sedikit ini kita gunakan sebaik mungkin. Yang utama adalah bergaul dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Saya tidak akan bosan-bosannya untuk mengkhotbahkan hal ini. Bergaul dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan, bahkan kita tidak ada sesuatu pun yang bisa kita katakan baik, tapi kita akan tetap merasa baik kalau kita tidak bergaul dengan Tuhan. Oleh karena itu lihat Yesaya di sini. Selama kita masih menganggap diri kita lebih baik, lebih benar, dan kata-kata kita penuh dengan penghakiman, menyalahkan A, menyalahkan B, menyalahkan C, kita tahu orang seperti ini tidak pernah punya pergaulan dengan Tuhan. Lihat dari cara bicaranya, maka kita akan tahu. Yesus katakan, buah, lihat dari pohonnya. Dikatakan, lihat dari pohonnya. Dari perkataan-perkataan yang terdengar. Bahkan kalau Anda bisa tangkap, kalau Anda memiliki kepekaan,
Sekalipun kalimat demi kalimat yang terbaik, kalau Anda bisa tangkap, orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, ada tersirat roh kepahitan yang akan keluar. Oleh karena itu, kembali saya mau tekankan, pergunakan waktu yang ada ini, prioritaskan untuk bergaul dengan Tuhan, supaya kita diubahkan. Ketika Musa bergaul dengan Tuhan, maka bukan bangsa Israel yang diubahkan. Muka Musa bersinar. Berarti ketika Musa bergaul dengan Tuhan, Tuhan mengubahkan Musa. Ketika Yesus berdoa di atas bukit, dia berdoa, dan mukanya juga bersinar. Artinya, pergaulan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, pasti akan mengubahkan kita. Seringkali kita hanya berdoa dengan tujuan mengubahkan suami, mengubahkan anak, mengubahkan istri, mengubahkan keuangan kita, mengubahkan tubuh kita yang sakit menjadi sembuh. Seringkali itu. Tetapi ingat, tujuannya ketika bergaul adalah ketika bergaul dengan Tuhan, Tuhan mau mengubahkan kita. Kita menyediakan diri untuk diubahkan oleh Tuhan. Karena Paulus pun mengatakan, dari sehari ke sehari kami terus diubahkan. Kapan itu terjadi? Yang utama pasti ketika Paulus saat teduh dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Pasti di waktu yang seperti itu, Tuhan ubahkan Paulus dan Paulus menyadari. Walaupun tubuh kami semakin hari semakin merosot, tetapi manusia roh kami, hati kami terus diubahkan, diperbarui oleh Tuhan. Bukankah itu sangat luar biasa? Sedang jemaah. Daripada takut di akhir zaman ini, takut. Sampai divaksin pun takut. Ya. Kita mungkin tertawa ketika melihat orang-orang di luar Kristen takut. Dan kita tertawa. Mereka mau karena dikasih apa-apa kan, sembako dan sebagainya. Mereka mau, kita ketawa. Kalau Anda mengikuti beberapa gereja, perkembangan beberapa gereja, Anda akan tertawa juga. Ternyata sama. Bahkan pendetanya sendiri begitu penuh keagungan, kesombongan mengatakan, saya tidak mau ikut sistem antikris. Saya membayangkan kalau sungguh-sungguh nanti sudah tidak bisa belanja, kira-kira orang yang mengatakan seperti itu mau atau tidak. Teman saya, ketua Bamak, bercerita, Pak, capek sampai dengan adanya PPKM ini, pendeta-pendeta ini sudah ngomel-ngomel ke saya, kapan kita ibadah. Bukan karena haus akan Tuhan loh ibadah, tetapi mereka katakan kita sudah tidak punya uang ini. Kalau tidak ada ibadah kita tidak punya uang. Dan Pak, teman saya katakan begini sebagai ketua Bamak, Anda ini keliru. Seharusnya kan dulu pernah ngalami masa-masa panen, masa-masa kelimpahan. Kenapa waktu kelimpahan Anda tidak nabur? Kenapa waktu kelimpahan Anda tidak tabung sebagian? Sehingga minimal 1 bulan kita cukup dengan tabungan kita yang dahulu. Dia katakan, iya Pak, tapi ayolah usahakan supaya kita ibadah. Ibadah aja takut, yang dipikir hanya uang terus.
Tetapi yang saya mau tekankan adalah banyak orang berusaha mempertahankan kehidupannya. Padahal yang terpenting, ingat, yang terpenting adalah kita bisa mengalami pengangkatan di akhir zaman ini. Bagaimana caranya? Selama daging kita masih kuat, pada waktu pengangkatan kita tidak akan mengalami pengangkatan tersebut. Karena kita berbicara tentang memakai tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu berarti kedagingannya sudah tidak ada sama sekali. Kapan kedagingan itu mulai dilucuti? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus katakan, sangkal diri, pikul salib. Di sanalah sebenarnya kita mulai melucuti keinginan daging. Daging kita mulai merotol ketika kita taat. Daging kita hancur ketika kita taat. Daging kita hancur ketika kita taat. Daging kita hancur. Roh tubuh kemuliaan semakin ditambahkan. Tubuh kemuliaan semakin ditambahkan. Sehingga pada waktu sangkakala Allah yang terakhir, ketika itu dibunyikan, sisa tubuh daging kita yang sedikit langsung rontok dan dalam sekejap kita memakai tubuh kemuliaan. Kalau masa-masa sekarang saja daging kita tidak pernah ditangani dengan benar, bagaimana bisa kita akan diubahkan? Banyak yang diajarkan oleh orang-orang pendeta yang dapat penglihatan, yang ahli tentang akhir zaman. Beli tanah, beli tanah. Beli tanah, beli beras saja kiloan bukan satu sak. Mau beli tanah. Beli tanah untuk mengantisipasi antikris. Apa hubungannya? Orang nanti mainnya satelit, walaupun Anda di gunung, Anda tetap ketahuan. Dan kalau diperhatikan lucu ajaran-ajaran yang didasari oleh ketakutan. Padahal Tuhan sudah mengajarkan, ayo, ini Henok ini loh. Henok diangkat oleh Tuhan. Apa yang Henok lakukan sehingga dia bisa terangkat? Kembali kepada pembacaan kita di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang kelima. Kalau Anda perhatikan ayat 22 dan 24. Diulang kalimat yang sama. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Henok hidup bergaul dengan Allah. Ayat 22 mengatakan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ayat 24 mengatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi. Seandainya Henok tidak diangkat Tuhan, kita tetap akan membaca. Ketika Henok berumur 450 tahun, dia tetap bergaul dengan Allah. Kalau belum diangkat lagi, maka kita tetap akan membaca. Ketika Henok sudah berumur 600 tahun, Henok tetap bergaul dengan Allah. Tetapi sayangnya ayat 24 mengatakan dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Ia tidak ada lagi karena dia diangkat. Jelas di sini dikatakan dia diangkat. Luar biasa. Kalau kita sering mendengar tentang pribadi yang mengasihi Tuhan. Pribadi yang mengasihi Tuhan. Sekarang kita melihat Tuhan sangat mengasihi Henok. Dia tidak bisa lepas dari Henok. Sehingga saya percaya kalau ini dibuat dengan bahasa yang kita bisa mengerti. Bahasa sederhana kita.
Henok diangkat sebelum waktunya habis di muka bumi oleh Tuhan. Ini sangat luar biasa. Yuk kita lihat di dalam kitab Ibrani untuk menjelaskan tentang Henok ini. Ibrani pasal yang ke-11. Ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Saya percaya pengajaran tentang pengangkatan yang paling sering didengar adalah di zaman kita ini, di akhir zaman. Tetapi kita belum melihat orang-orang yang diangkat. Henok yang belum mendapat pengajaran tentang pengangkatan, ternyata Henok sudah diangkat Tuhan terlebih dahulu. Padahal kalau kita perhatikan, Henok hanya 3 hal saja yang dilakukan. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia bertanggung jawab atas keluarganya. Dan yang ketiga, dia bernubuat di dalam kitab Yudas. Dia tidak pernah membangkitkan orang mati. Dia tidak pernah memenangkan jiwa. Ingat, setiap orang punya bidang masing-masing. Kerjakanlah itu sebaik mungkin. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Jadi ayo fokus di akhir zaman ini. Bukan fokus kepada siapa ya sebenarnya antikris. Bukan fokus kepada 666. Bukan fokus pada vaksin. Bukan fokus pada Uni Eropa. Bukan. Tetapi fokuslah pada diri sendiri. Bagaimana diri kita bisa diangkat oleh Tuhan. Itu yang terpenting. Karena ketika kita mempunyai segalanya, maksud saya, Anda menjadi kaya raya, tetapi tidak diangkat, percuma. Anda mempunyai tubuh yang sehat, tetapi tidak diangkat nantinya, Anda percuma. Anda mempunyai rumah yang besar, 3 rumah, 5 rumah, tetapi Anda tidak mengalami pengangkatan, semuanya sia-sia. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengalami pengangkatan ketika Yesus datang untuk kedua kalinya. Contohnya sudah ada. Bukan hanya 1, tetapi 2. Karena perkara sah apabila ada 2 atau 3 saksi. Yang jelas-jelas belum mengalami kematian ada 2. Henok dan Elia. Henok bergaul dengan Tuhan, Elia berdoa. Itu saja. Kita bagaimana? Sebab sebelum ia terangkat, perhatikan ini, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Berarti Henok sebelum terangkat, dia tidak takut. Dia memperoleh kesaksian bahwa dia berkenan, bahwa Allah senang kepada dia. Ada kesaksian. Kalau ini dibawa ke dalam kehidupan kita sekarang, sebelum kita mati, kita tidak berbicara pengangkatan sekarang, ini secara normal. Sebelum kita mati, ada kesaksian bahwa Allah berkenan pada kita. Berarti matinya tenang pasti. Matinya tenang. Ada kesaksian bahwa Allah menyenangi kita.
Allah sudah berbicara, Allah sudah datang kepada kita, Allah sudah memberitahu, seminggu lagi anakku, engkau aku panggil. Kan sebenarnya ini yang maksudnya ayat ini. Bahwa sebab sebelum ia terangkat, bagi kita mungkin, sebab sebelum ia mati, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tidak ada tuduhan, tidak ada dakwaan bahwa engkau ini orang berdosa, engkau pantas dimasukkan ke neraka. Tidak ada. Orang yang berkenan kepada Allah akan melihat, akan merasakan Allah tersenyum kepadanya. Allah menyambut dia. Sehingga ketika Henok terangkat, ketika kita orang percaya mati, tidak terangkat, tidak mati dalam ketakutan, tetapi mati, terangkat dalam ketenangan. Dengan iman kita akan menghadap Allah. Ayat 6. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti Henok juga memproduksi begitu banyaknya anak. Itu tindakan iman. Karena Allah pada mulanya berfirman, beranak cuculah. Orang-orang membangun Menara Babel, dosa mereka bukan karena kesombongan, bukan. Walaupun itu termasuk, tetapi yang terutama adalah mereka mengatakan, kita buat Menara Babel supaya kita tidak terserak-serak, supaya kita kumpul di satu tempat. Padahal dari mulanya Tuhan sudah berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Bukan kumpul di satu tempat. Bukan. Mereka menentang sehingga coba lihat. Bahwa ketika mereka menentang rencana Allah, Allah tetap ingin melakukan rencana yang semula. Anda bisa membaca bahwa Allah mengacaukan bahasa mereka dan mereka terpencar kemana-mana. Memenuhi bumi. Jadi di sini, bahwa sebenarnya bahkan ketika Henok itu mempunyai anak, itu adalah ketaatan dari Henok. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Henok beriman sehingga dia berkenan kepada Allah. Henok mendapatkan kesaksian iman bahwa dia menyenangkan Allah. Dan kemudian dia diangkat. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Bahwa Allah ada. Orang yang berpaling kepada Allah dari dosa, percaya kepada Allah, sungguh-sungguh harus percaya bahwa Allah ada. Bukan hanya Allah ada, tetapi bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Catat ini, yang sungguh-sungguh. Di dalam kitab Tawarik dikatakan, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mengimpartasikan kuasanya bagi orang yang sungguh-sungguh terhadap Dia. Apakah kita sungguh-sungguh? Kalau orang sungguh-sungguh bekerja, Anda bisa bayangkan. Orang yang sungguh-sungguh bekerja, dia akan datang, dia penuh persiapan, dia datang tidak terlambat. Dia akan bekerja sungguh-sungguh, dia akan pulang pas ketika waktu pulang. Dia tidak akan pulang sebelum waktu pulang. Ini namanya bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana mencari Tuhan sungguh-sungguh? Bagaimana? Memberikan waktu yang terbaik. Waktu terbaik kapan? Pagi hari. Pergunakan sebaik mungkin untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan.
Jangan pergi sebelum Tuhan berbicara. Jangan pergi sebelum merasakan hadirat Tuhan. Jangan pergi sebelum engkau menerima jamahan Tuhan. Karena pada waktu itu kita sedang diubahkan oleh Tuhan. Apa gunanya mencari Tuhan tanpa kita sampai dalam taraf diubahkan Tuhan? Kita akan diubahkan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Coba lihat orang yang beribadah tanpa kata sungguh-sungguh beribadah. Mereka tidak dapat apa-apa. Bahkan firman pun mungkin keluar gereja sudah lupa. Ya. Karena di gereja pun, waktu di dalam, waktu firman, itu firman mungkin hanya ketok pintu. Tidak sempat masuk. Jadi di sini kita harus sungguh-sungguh perhatikan. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ada upah. Setiap orang Kristen tahu loh bahwa ada upah sebenarnya. Tetapi upah ini hanya disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah sungguh-sungguh mencari Tuhan? Karena Tuhan hanya akan memperlihatkan wajahnya kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dan tanpa bertemu dengan wajah Tuhan, kita tidak akan pernah diubahkan. Tanpa kita diubahkan, kita tidak akan pernah bisa diangkat oleh Tuhan. Kalau kita ada di dalam zaman antikris sungguh-sungguh, antikris, dan kita tidak diubahkan kemudian diangkat, ada kemungkinan besar kita akan menyangkal iman. Karena sangat sedikit yang akan bisa mempertahankan imannya dengan menumpahkan darahnya sendiri pada waktu antikris berkuasa penuh. Sehingga jalan satu-satunya yang teraman, yang terbaik adalah kita mengalami pengangkatan. Ingat, kuncinya sederhana. Henok bergaul dengan Tuhan. Elia berdoa. Musa, Pak, bagaimana? Musa selalu dipanggil Tuhan pagi-pagi benar, naik ke atas gunung. Musa juga berdoa dan berpuasa 40 hari 40 malam. Tanpa ada jeda. Dia ulang lagi 40 hari, 40 malam lagi. Dia naik lagi ke gunung. Yesus, Anda akan menemukan ayat. Pagi-pagi buta, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Anda akan menemukan ayat. Semalam-malaman, Yesus berdoa. Anda akan menemukan ayat. Yesus menyendiri. Tentunya dia berdoa. Anda akan menemukan ayat-ayat seperti itu. 4 tokoh yang mengalami pengangkatan, kehidupannya dipenuhi oleh doa. Kembali saya mau tekankan, ingat, ini akhir zaman. Persiapkan diri kita sungguh-sungguh. Selama kita masih menganggap orang lain celaka kamu, berarti masih banyak hal yang perlu kita benahi. Karena ketika Yesaya bertemu dengan Tuhan, celaka aku orang berdosa. Disinilah awal dari pembenahan dari Tuhan. Kita akan terus diubahkan, terus diubahkan, terus diubahkan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberikan roh doanya kepada kita masing-masing.